Itulah tugasnya perempuan untuk merubah image itu. Itulah tugasnya perempuan untuk merubah pandangan itu. Itu yang saya lakukan sekarang. Sehingga orang tak pernah, mungkin tak terbayangkan, mungkin tak ada menjadi perhitungan ketika saya menjadi ketua DPD Partai Golkar Kota Pontianak. Balik lagi di ngobrol di TKP. Nah, pada malam ini nih kita kedatangan bintang tamu spesial nih, yaitu ada Ibu Hajah Baby Nailufa. Ya. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Sehat Bu ya? Sehat. Keluarga gimana Bu? Anak, suami? Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat, walaupun jauh tapi dekat di hati. Ya sih, ini dari ini. Nah, perlu kawan-kawan mungkin ada kawan-kawan yang belum kenal dengan Ibu ini. Ibu siapa? Ibu ini adalah anggota Komisi 3 DPRD Kota Pontianak, Ibu ya? Ya, benar. Di anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Betul. Pemperda DPRD Kota Pontianak. Beliau ini juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Pontianak. Ya. Ketua DPD Partai Golkar Pontianak. Oh, sungguh hebat. Keren nih Ibu nih. Bisa memotivasi hendaknya banyak wanita di Kota Pontianak lah khususnya kan. Bagaimana perjalanan Ibu sekarang bisa menjadi anggota dewan, bisa menjadi Ketua DPD Partai Golkar Pontianak. Nah, bicara tentang ini pekerjaan Ibu, selain menjadi anggota dewan dan ketua, apakah Ibu ada pekerjaan lain Bu? Pengusaha? Sebelumnya memang saya ada usaha gitu kan. Setelah saya menjabat anggota dewan ya saya lepaskan juga ke orang yang kita percaya, ada abang, ada keluarga, sehingga mantau aja lah supaya saya fokus kerjanya juga. Gitu. Ya, berarti sekarang terfokus di anggota dewan Ibu ya? Cukup duitnya jangan ngalir. Tapi tetap jalan Bu ya, walaupun dilepas ke orang tetap masih jalan Ibu ya? Insya Allah jalan. Alhamdulillah. Keren nih Bu, di banyak ini banyak jobnya. Nah, Ibu di anggota dewan sendiri udah berapa lama Bu? Saya ini periode kedua, berarti dari tahun 2014 saya dilantik yang pertama sampai 2019 kan. 2019 sekarang sampai 2024 insya Allah kan, berarti sekarang udah berjalan periode kedua, sekarang 2021 ya, udah berjalan 2 tahun hampir. Ya udah ada periode Bu ya. Periode. Nah, jauh ini Bu, dari perjalanan Ibu yang seberapa jauh sampai sekarang sudah menjadi anggota dewan, gimana sih perjalanan Ibu belakang nih sampai menjadi anggota dewan? Gimana mulai ceritanya Bu bisa terjun ke? Kalau kita ngulik ke belakang ini, jadi memang sejarahnya bahwa orang tua saya memang di Partai Golkar sejak lama, jadi memang udah ini bukan turun temurun ya, buah jatuh tak jauh dari pohonnya ibaratnya kan. Nah, ketertarikan di dunia politik ini memang sejak dari dari kecil tuh sering dilibatkan diskusi semacam. Jadi kata orang matang sebelum waktunya. Jadi bapak saya ini karena terlalu dekat sama saya, kemudian saya cewek satu-satunya sering diskusi. Nah, kemudian saya aktif di organisasi, senang pramuka, senang paskibra, kuliah dari kecil itu udah kelihatan pemimpin, suka mau tampil jadi pemimpin upacara cewek, pemimpin upacara cewek dengan suara saya. Kemudian pidato pada saat pidato perpisahan, biasa kan pidato perpisahan itu kan orang-orang yang pintar, ranking. Tapi karena saya punya kemampuan vokal Ibu ya dari awal Bu ya. Walaupun saya tidak kata orang pintar-pintar benar, tapi saya mampu manage orang-orang pintar. Nah, itu jadi jiwa pramuka di situ. Saya anggota-anggota saya pintar, saya cukup bisa manage mereka saja. Karena memang nggak semua harus karena jiwa kepemimpinan itu kan memang digali dari kecil. Itu saya sudah kelihatan. Kemudian saya ya nikah muda tapi tidak menghambat ini juga menjadi motivasi bahwa ketika kita nikah muda dengan ya restu orang tua, saya dengan suami selisih 10 tahun, tapi saya mikir saya apa nih dengan kehidupan saya dengan aktivitas saya ke depan walaupun setelah punya anak. Tapi saya kuliah sambil saya hamil, sambil saya kerja paginya, usaha tetap produktif gitu ya, walaupun nikah muda gitu kan. Nah, makanya saya mikir apa karir saya ke depan ini gitu kan. Kebetulan abang saya bilang baby mampu gitu memimpin, kemudian mampu berkomunikasi secara baik. Kenapa enggak kita lanjutkan
ikhtiar orang tua kita, perjuangan orang tua kita di dunia politik. Akhirnya saya diajak di tahun 2005 tuh umur saya 25 tahun. Nah itu saya udah anak dua. Jadi saya seorang ibu rumah tangga, anak dua, yang tak pernah terbayangkan oleh saya bisa menjadi anggota dewan, apalagi ketua DPD Partai Golkar. Itu menembus sejarah. Memang saya pikir begini, ketika saya mencetak sejarah itu, perempuan pemimpin di Partai Golkar, saya berharap kedepannya juga ada perempuan-perempuan yang bisa mampu gitu, seperti lebih baik daripada saya, insya Allah. Jadi mendobrak itu tuh butuh perjuangan. Berarti kalau memang sampai saat ini dari kecil memang udah terlatih jiwa kepemimpinan Ibu ya? Sudah kelihatan. Kawan-kawan saya tak heran kalau dengan saya di SD gitu kan, di SD Muhammadiyah 2. Kemudian itu SMP 3, yang daerah lah gitu kan. Ya Ibu, kalau memang berbicara tentang kepemimpinan ini kan setiap orang, baik laki-laki perempuan kan memang ada jiwa pemimpin. Memang dari kita diciptakan memang harus ada jiwa pemimpin kan, terutama memimpin diri kita sendiri. Ya. Memang ya sejatinya jiwa kepemimpinan itu ada di setiap orang. Cuman nih kalau di masa-masa sekarang Ibu kan, banyak pandangan orang tuh yang mengatakan kayak perempuan tuh tidak layak memimpin, masih ada perbatasan gender antara laki-laki dan perempuan. Jadi kayak masih banyak laki-laki, lebih baik laki-laki jangan perempuan. Nah itu kalau menurut Ibu ini kan, dan melihat perjalanan Ibu sekarang, kalau tanggapan dari Ibu sendiri lah gimana tuh Bu? Ya itulah tugasnya perempuan untuk merubah image itu. Itulah tugasnya perempuan untuk merubah pandangan itu. Itu yang saya lakukan sekarang. Sehingga orang tak pernah, mungkin tak terbayangkan, mungkin tak ada menjadi perhitungan ketika saya menjadi ketua DPD Partai Golkar Kota Pontianak, dan bagaimana cara saya, teknik saya, strategi saya untuk bisa mencapai ke arah situ, itu kan yang tidak diketahui oleh orang lain. Orang ketika prediksi, oh tidak mungkin menjadi ketua DPD Partai, masih ada seniornya. Tapi itu tadi, saya orang yang tidak masalah saya direndahkan orang lain. Yang penting itu jalan ya Bu ya, prosesnya jalan. Ikhtiar, payah itu gitu kan. Nanti saya dobrak pemikiran itu. Akhirnya dibalas dengan hasil ya Bu ya. Karena ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Iya Bu. Selagi kita mau berikhtiar dan kita punya niat yang baik. Kalau kita menjalankan jabatan itu dengan niat yang tidak baik, tidak ada yang bagus juga hasilnya. Tapi kalau orang melihat niatnya baik, terus kita nih tulus, memang betul-betul kita nih betul-betul ingin membesarkan apa yang menjadi kita pada saat kita memimpin, kita amanah apa semacam, ya orang pun wajar gitu. Nah itu yang merubah image itu, ketika pandangan perempuan berkiprah di dunia politik negatif apa semacam, ya kita harus rubah image itu. Insya Allah sih, saya rasa kita memberikan kepercayaan kepada keluarga terlebih dahulu, kepada orang-orang terdekat kita, ya kita yakinkan bahwa kita tidak berubah nih. Ketika kita jadi apapun, ya pemimpin di rumah ya harus suami. Kita tidak berubah, kita biasa. Orang pun anggap, oh biarpun dia ketua DPR, tidak pula istri aku ini berubah. Paling pertama suami kita dulu, anak-anak kita, tidak pula waktunya. Masih bisa juga ibu saya bagi waktu, masih bisa. Jadi sehingga didukung penuh. Nah inilah ketika dukungan penuh dari keluarga, suami ridho, Allah pun ridho. Alhamdulillah. Sampailah sekarang Ibu ya. Sejatinya kan memang kalau wanita ingin berkarir pun, ingin kerja segala macam, ya tetap tidak Bu ya, tidak melupakan tugas utamanya lah, apalagi sebagai seorang istri kan. Yang penting tetap itu dijalankan selagi ya kayak Ibu sekarang sudah berkiprah sebagai jadi anggota dewan, jadi ketua DPD partai. Selagi suami ridho ya kenapa enggak gitu kan. Iya, betul. Nah, tadi berbicara tentang anggota dewan Ibu. Kalau Ibu sendiri ini kuliah di mana Ibu? Kalau penasaran saya dengan Ibu nih. Bicara kuliah nih, saya sih kuliah di extension Untan saja. Sebelumnya saya memang pernah kuliah di Bandung, SMA malah di Bandung. Cuma karena memang ada permasalahan di keluarga, sehingga saya ditarik di Pontianak, ketemu suami. Kemudian setahun kemudian menikah, tapi saya sebelumnya sambil pendekatan gitu saya kuliah di extension, karena paginya saya bantu orang tua kan, bantu apa saya jalankan usaha orang tua, extension ekonomi akuntansi ya itu kan. Kemudian saya sambil saya hamil saya kuliah, nah kemudian lulus pun dengan 2 anak dengan hamil juga. Jadi memang kuliahnya perjuangan luar biasa S1 itu. Nah
S2 saya udah saya menjadi anggota dewan. 2015 saya ambil S2. Oh, baru ngambil S2 Lulus jadi anggota dewan gitu ya? 2017 dengan ngambil ilmu politik saya. Jadi memang biaya, alhamdulillah sih biaya sendiri gitu. Di S2 Kuliah juga ya? dari S1 juga karena udah karena udah menikah jadi biaya sendiri. Alhamdulillah enggak dikuliahin orang tua, enggak nyusahin orang tua. Tapi ya saya sih memang tidak terlalu mengedepankan baik saya ke anak-anak harus kuliah di universitas ini enggak. Kalau saya beranggapan bahwa mau kuliah di mana saja, intinya adalah dia bisa bergaul dan bisa berkomunikasi yang baik, pengalaman mental yang baik ketika berhadapan orang, ketika bisa mengatasi masalah, itu sebenarnya yang harus dipersiapkan oleh anak-anak. Makanya saya enggak jaminan ketika kuliah itu di tempat yang spesial macam. Lebih ke pembawaan dirinya Bu ya, beradaptasinya gimana kan? Mental itu lebih harus dipersiapkan ke anak-anak. Ya, setiap pandangan orang itu berbeda. Saya seperti itu. Tapi bekalkan dulu dari rumah Ibu ya. Setelah itu di luar biarkan beradaptasi. Nah, kalau di dari cerita Ibu sendiri ini dari kecil udah ikut pramuka ini segala macam. Kalau organisasi Ibu apa sih Bu dari dulu? Organisasi? Iya. Saya organisasi ada ikut HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda. Pernah ikut IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha pernah. Nah, sebelum menjadi dewan masuk organisasi itu semua gitu, HIPMI, IWAPI, MABM. Udah jadi dewan saya pengen totalitas lah ya. Karena waktunya juga jangan sampai terbuang untuk keluarga. Tapi ya sejauh ini ya ngurus partai juga udah banyak diikutin kan. Iya, termasuk organisasi juga. Organisasi di partai juga kan ada AMPI, Angkatan Pembaharuan Indonesia. Sebelumnya AMPG juga, Angkatan Muda Partai Golkar. KPG juga udah pernah lah gitu ke situ. Tapi ya berhubungan dengan partai juga gitu kan. Berarti memang udah matang dari sebelum prosesnya Bu ya, dan banyak Kalau Golkar itu bukan partai. Kalau Golkar itu memang dia berjenjang. Jadi memang persiapan kaderisasinya memang begitu gitu. Karena banyaknya organisasi sayap, jadi saya bisa belajar banyak di partai Golkar gitu. Karena terus terang partai tua yang banyak rata-rata partai-partai lain juga keluaran dari partai Golkar gitu kan, seperti itu. Iya. Berangkatnya dari situ ya Bu ya. Berangkatnya dari partai Golkar. Oke. Jadi sekarang ini Bu, setelah di anggota dewan Ibu, setelah meninggal organisasi fokus ke anggota dewan. Nah, kalau di Ibu sendiri ini untuk sekarang Bu ya, bagaimana Bu? Anggota dewan, tugas-tugas Ibu ini seperti apa sih di dewan Ibu? Saya ketika menjadi anggota dewan yang ada di pikiran saya sama, tentunya saya belum fasih terhadap fungsi dan apa yang dijalankan nanti ketika menjadi anggota dewan. Tapi niat saya adalah bahwa saya harus membuat menjalankan amanah, membuat suatu perjuangan yang memang untuk ruang lingkup terkecil itu dapil saya. Tapi ketika saya berpikir ini memang tidak bisa. Ketika saya sudah menjadi anggota dewan, ini ruang lingkup saya sudah Kota Pontianak. Sehingga saya bilang berproses juga selama 1 tahun itu saya belajar beradaptasi. Yang saya tahu saya hanya fungsi saya pengawasan di situ. Saya hanya fungsi pengawasan. Saya harus mengawasi kinerja pemerintah Kota Pontianak, memberikan ide-ide saya sebagai di periode pertama Bu ya. Periode pertama kan belajar sebagai anak muda Kota Pontianak. Waktu itu usia saya 34 kan. Menjadi anggota dewan. Saya harus menjalankan fungsi saya dengan pemikiran saya. Saya memang terkenal kritis. Saya di dewan untuk perempuannya saya memang terkenal kritis. Itulah yang saya jalankan. Bahwa fungsi di anggota dewan itu ada fungsi pengawasan, fungsi anggaran. Ini yang harus kita jalankan gitu kan. Nah, ada badan di anggota dewan, itu badan pembentukan peraturan daerah. Ada badan anggaran, ada badan musyawarah. Nah, kebetulan saya senang sekali sama badan pembentukan peraturan daerah karena saya beranggapan melalui perda-perda
itu bisa menghasilkan suatu produk yang bisa menjadi payung hukum segala aktivitas yang ada di Kota Pontianak. Seperti kebetulan sekarang kita lagi godok nih. Sebelumnya waktu saya menjabat ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah di 2017, saya mati-matian memperjuangkan agar adanya perda sertifikasi halal dan higienis di Kota Pontianak. Karena apa? Karena di 2019 sebenarnya adalah Indonesia sebagai pusat halal dunia sebenarnya. Itu yang harus dimanfaatkan momen itu. Cuman kan Kota Pontianak harus sebagai kota perdagangan dan jasa, mengandalkan wisata kuliner. Kota Pontianak harus punya perda itu gitu. Nah, itu yang menjadi pemikiran saya. Apalagi di masyarakat gitu kan, banyak toko-toko, pusat-pusat kuliner, pelaku-pelaku usaha yang dengan sangat gampang itu mencantumkan 100% halal, tapi dia tak paham halalnya seperti apa, higienisnya seperti apa. Prihatin dengan kondisi kesehatan, misalnya penyakit-penyakit yang luar biasa yang ada di mana-mana gitu, yang dulu-dulu tak pernah ada gitu. Nah, tadi saya ketika rapat kerja atau ketika kita pergi ke pasar, kita melihat bahwa ada jual ikan asin nih udah berbulan-bulan atau apa semacam, tak ada di keliling lalat. Nah, pakai apa nih gitu kan? Kemudian lontong nih misalnya tak ada, basi-basi. Nah, pakai apa itu gitu kan? Mie katanya mengandung formalin, tahu apa semacam. Nah, ini yang harus dikontrol oleh pemerintah. Sehingga ada perda inisiatif. Perda inisiatif itu adalah perda sertifikasi halal dan higienis. Jadi bukan hanya untuk satu umat saja sertifikasi halal. Ketika kita bicara halal, lalu beranggapan ini untuk hanya umat muslim, tapi ada higienisnya di situ. Kita melindungi warga Kota Pontianak untuk bisa mengkonsumsi hal-hal mengkonsumsi makanan itu yang memang halal dan higienis, jaga kualitasnya. Jadi kalau misalnya halal toiban itu udah pasti higienis, tapi kalau cuma halal aja belum tentu higienis gitu kan. Nah, jadi memang kita memang maunya ada perda yang mengatur itu, sehingga ada pemerintah Kota Pontianak, kita berharap untuk bisa ada perubahannya. Sampai sekarang belum ada perubahannya, ini saya sedihnya gitu. Kita udah perjuangkan di 2017 sampai sekarang di 2021 ini belum ada. Nah, kebetulan sekarang kita ada perda pengelolaan zakat, inisiatif Dewan, sama perda perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif. Nah, perda-perda seperti ini kan sebenarnya perda inisiatif yang sangat-sangat luar biasa, di mana ketika ini bisa disahkan, kemudian bisa diimplementasikan perda-perda itu menjadi perda yang sempurna, yang bisa diimplementasikan di masyarakat, ini sangat luar biasa. Kenapa? Basnas dan LAS itu bermiliar-miliar setiap tahunnya. Ya. Nah, yang saya lihat tidak ada laporan kepada pemerintah Kota Pontianak. Sedangkan angka kemiskinan dan pengangguran di COVID ini meningkat. Sehingga kita perlu adanya bantuan dari pihak-pihak seperti itu untuk bisa membantu. Karena tidak bisa semuanya melalui APBD. Kita harus hanya ada terobosan. Nah, Islam itu gitu kan. Kebetulan saya menganut agama Islam. Islam itu luar biasa gitu, menyisihkan 2,5% untuk bisa membantu warga sekitar untuk bisa terlepas dari kemiskinan, yang tidak kelaparan. Nah, itu tadi pemerintah Kota Pontianak harus mempersiapkan itu. Dengan apa? Dengan data kemiskinan yang tepat, data pengangguran. Nah, ketika permasalahan sosial yang ada di Pontianak dibantu oleh zakat, oleh LAS dan Basnas, itu pemerintah Pontianak dorong datanya supaya tidak tumpang tinggi. Jangan sampai lembaga amal zakat ini bantu ini, yang ini bantu ini, ini tidak bisa. Akhirnya hanya seputaran situ saja yang terbantukan, tapi tidak meluas gitu. Nah, ini yang tidak merata, tidak tepat tidak tepat sasaran dan tidak merata. Ini yang sangat-sangat disayangkan gitu. Nah, itu yang menjadi pemikiran kami. Nah, ada kemarin laporannya kan, kami lihat laporannya. Saya bilang, kenapa pula jadi
ada lembaga zakat atau apa gitu, udah saya sebutkan, bagi-bagikan masker itu bukan fungsinya mereka kan. Tapi ya ketika tidak ada pengontrolnya, itu tadi ya mohon maaf, jadi bukan berarti tak benar gitu, enggak. Ya harus ada yang mengatur, itu pemerintah Kota Pontianak gitu kan, mengaturnya harus ini lembaga ini bantu misalnya kelurahan mana, ini datanya. Nah, itu harus disiapkan. Kota Pontianak belum ada data mandiri terkait itu. Jadi seringnya tak tepat sasaran. Selalu saya pada saat rapat kerja selalu saya kontrol itu. Gimana ceritanya kita mengatasi angka pengangguran, angka kemiskinan, permasalahan sosial di Kota Pontianak. Kalau kita tak punya data mandiri, yang kita harapkan data statistik saja. Sedangkan data statistik itu tidak melibatkan RT RW, tidak melibatkan lurah setempat gitu. Sedangkan ya dari kelurahan itulah sebenarnya pusat datanya yang harus himpun dari bawah ya Bu ya. Sehingga itulah adanya di atas itu. Nah, kalau sama dengan perlindungan dan pengembangan kreativitas itu kan, kita butuh pada saat setelah pasca Covid ini, kreativitas anak-anak muda, kreativitas pelaku-pelaku usaha, kreativitas pelaku-pelaku seni, kreativitas seni-seni yang muda itu digiatkan dengan adanya perda ini gitu. Jadi kerja dewan tuh bukan hanya orang selalu hanya mengawasi anggaran, hanya seputaran seputaran aspirasi segala macam. Nah, itu yang saya balik itu juga memperjuangkan apa yang menunjang ya Bu ya untuk kebutuhan masyarakat. Kerja kami yang tak pernah terekspos ke oleh masyarakat. Iya. Nah, itu yang ya saya juga menyayangkannya. Oke, jadi yang pertama tadi Ibu bahas itu tugas anggota dewan, sempat Ibu perjuangkan ya Bu ya tentang adanya peraturan daerah sertifikasi halal dan higienis. Ya, sampai saat ini memang belum terrealisasikan, belum ada perwa yang mengatur tentang sertifikasi makanan halal dan higienis itu. Nah, mungkin yang pastinya saya rasa ini tak ada kendala Bu ya, ada dari pemerintah kotanya sendiri ada kendala. Mungkin ada yang bisa Ibu sampaikan, mungkin ada kendala di mana gitu. Sampai saat ini perda ini belum bisa diresmikan. Belum di undang-undangkan sudah dari 2017, tapi diimplementasikan tidak. Nah, saya nggak tahu nih dari pemerintah Kota Pontianak sendiri seperti apa, tapi yang kami diskusikan ketika dengan bagian hukum, kemudian dengan Disperindak, mereka mengalami kendala-kendala. Nah, ini yang harusnya duduk bersama kemudian kita bicarakan. Ya, insya Allah mungkin dalam waktu dekat sudah, karena kita dorong terus untuk bisa terrealisasi. Ya, kendalanya pasti karena mereka menganggap bahwa ini tadi ketika kita tidak menyamakan satu persepsi, mereka menganggap bahwa perda ini membatasi pelaku usaha non muslim. Salah. Ya, padahal di situ sudah sertifikasi halal. Ada nasi uduk, siapa ya, nasi uduk Akuang atau nasi uduk apa yang di sini Jawa itu? Namanya aja nama orang Tionghoa, tapi dia bersertifikasi halal itu. Ada bakso apung di Jakarta, kita lebih pingin masakan bakso apung bersertifikasi halal dibanding bakso-bakso yang di sini yang terkenal, yang orang bukan muslim menjualnya. Kita ada khawatir. Nah, itu kita nih melindungi konsumen supaya jangan khawatir gitu. Dan sehingga pangsa pasarnya pun meningkat. Perlu diketahui juga bahwa pada saat ada wisatawan dari luar negeri, itu dari Brunei, mau minum salah satu es yang terkenal di Kota Pontianak, es gitu kan, tak mau dia turun dari bisnya. Karena apa? Udah sertifikasi halal belum? Cuma es krim. Nah, ini kan sangat disayangkan gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh siapa yang bisa memikirkan? Pemerintah hadir pada saat permasalahan-permasalahan seperti itu. Mereka nggak ada aturannya, nggak mau. Sama orang kita wajib vaksin, orang semua berlomba-lomba untuk vaksin. Kalau tak ada ini udahlah, nggak vaksin pun nggak apa-apa kok. Iya, benar. Nah, inilah fungsinya pemerintah.
penting sekali Bu ya untuk Iya. sertifikasi halal dan higienis ini. Sangat berdampak terutama di sektor ekonomi Bu ya. Ya, Karena terutama kita lihat sendiri kalau di Kota Pontianak ini kan memang banyak pedagang-pedagang kaki lima yang jual wisata jual kuliner. es, ada orang jual snack-snack, jajanan ringan Iya. di pinggir jalan. Anggapannya bahwa sertifikasi halal itu mahal. Saya bilang kita duduk bersama. Pemecahannya seperti apa, ketika bisa disubsidi atau seperti apa semacam. Yang penting kita mau pelaku usaha yang ada di Kota Pontianak ini. Oke lah, ndak UMKM itu mungkin biayanya terlalu besar. Paling tidak yang besar-besar yang ada di Kota Pontianak sudah sertifikasi halal gitu loh. Kalau yang kecil-kecil nih kita belum, ndak salah gitu. Penting yang besar-besar memberikan contoh yang Brand-brand sudah terkenal lah, Bu, sertifikasi ya. halal gitu. Nanti baru kita mulai kita bantu yang dari kecil-kecil. Tapi paling tidak mereka harus bersertifikasi halal. Nah kalau misalnya suatu produk sudah bersertifikasi halal, bisa bukan lagi go nasional, go internasional gitu. Bisa kita Iya. pasarkan secara ini gitu. Banyak keuntungannya Bu ya, bukan Banyak. hanya bagi konsumen yang kayak lebih tenang dalam memilih makanan, tapi juga berdampak ke bidang pembangunan ekonomi khususnya Kota Pontianak. Iya. Buktinya orang pergi ke Korea di sana aja dapat sertifikasi halal dari Kuala Lumpur gitu, Bang. Mereka berlomba-lomba karena apa? Karena Demi pangsa membangun. pasarnya orang muslim yang banyak ke Korea. Sehingga mereka mau memudahkan. Nah, fungsinya kan kita memudahkan sehingga orang tuh enak gitu kan. Konsumen enak, pengusahanya pun juga enak. Kan ada bahasa konsumen itu adalah raja gitu. Kenapa kita nggak Iya. berpikiran seperti itu? Jangan berpikir apa ya, membatasi nih. Gimana? Dia kan nggak istinja, nggak begitu. Ketika udah ada lembaga yang mengontrolnya gitu kan, Ada mengawasinya undang-undangnya. 3 bulan sekali mengontrol apakah tetap menggunakan produk halal ini kan ada bahan baku, bahan penolong, misalnya kuasnya dicek, Ya. terus apa bahan bakunya nih halal enggak, dagingnya ambil di tempat pemotongan yang halal, yang ada apa sertifikasi pemotongan halal, kan alurnya tuh yang diawasi. Nah, ketika bikin kue, menteganya tak halal, kuenya halal, ketika loh, tahu nggak ada kopi tak ada halal? Pernah nggak kepikiran? Kopi apa Bu? Kopi kalau dikasih ram yang mengandung alkohol biar wangi, ya halal. Kalau kita minum tak tahu, wangi kopinya. Nah, asal kita tahu kopi Sudah. halal ya halal. Kopi semua halal, yang nggak halal itu babi katanya. Nah itu karena kita tidak tahu. Edukasi itulah yang harus disampaikan. Nah itulah yang harus difamiliarkan. Melalui Puas, perda itu tadi, puas Bu, ya. apa yang penting. Kadang saya pernah pergi pergi ke Kunming waktu itu. Saya hanya makan bawa daging rendang, itu aja yang saya makan selama 4 hari. Ibu ini tidak babi Bu, ini tidak babi, dia bilang. Oh enggak, saya enggak makan, saya makan. Oh tapi kan ini ayam, tapi saya enggak tahu cara Ya potongnya. pengolahannya Ibu. Saya ya. enggak tahu apa namanya Cara masaknya. kandungannya. Enggak ada sertifikasi halal. Sebegitunya ke Islam ribet dan macam. Oh bukan kayak gitu. Ini bukan soal permasalahan Islam. Saya walaupun saya misalnya bukan non Islam misalnya, tapi saya sama dengan vegetarian. Saya penikmat makanan halal ya. Gimana ceritanya? Tidak bawa agama gitu kan. Sama kok. Saya vegetarian. Ketika itu ada mengandung daging-daging, saya tidak mau makan. Emang salah saya? Kayak gitu tadi. Ya berarti itu juga itu dari balik ke sifat higienisnya makan suatu makanan Bu ya, untuk Iya. menjaga kesehatan kita juga sebenarnya. Itu yang mesti ada edukasi. Bukan cuma sekedar halalnya. Wah ini keren sekali ini terobosan, semoga ini cepat realisasi Bu ya. Amin, amin. Insya Allah terrealisasi. Karena Dorong terus karena tugas saya. Yang sampai saya udah ndak jadi anggota dewan lalu tidak syukur-syukur kita bisa menjadi bisa memperjuangkan dari posisi yang lain gitu kan. Ya, semoga pemerintah kota kita sendiri ini cepat sadarlah akan pentingnya sertifikasi halal dan higienis ini. Ya, insya Karena Allah. memang balik ke tadi juga bukan hanya sekedar mengangkat kenyamanan antara konsumen dan penjual, tapi juga ini sifat ada halal dan higienis. Higienis ini juga penting juga bagi orang, terutama orang-orang yang suka makan di luar, yang mungkin kadang ada orang yang suka malas masak. Jadi kayak
setiap mau makan apa semua kayak beli di luar jadi tenang dengan adanya sertifikasi halal dan hijau di sini. Oke, selanjutnya Bu. Terus tadi ada Ibu bilang perda inisiatif tentang pengelolaan zakat. Nah, di perda itu sendiri bagaimana sih Bu tentang pengelolaan zakat yang udah coba diinisiasi oleh anggota dewan? Ya, kami berharap bahwa Basnas, LAS adanya laporan kepada pemerintah Kota Pontianak setiap 6 bulan sekali. Pemerintah Kota Pontianak harus mempersiapkan, tadi saya bilang data mandiri, data terkait permasalahan sosial, angka pengangguran, angka kemiskinan, by name, by address, siapa yang miskin di Kota Pontianak, yang perlu dibantu siapa, yang terdampak COVID siapa, yang putus sekolah siapa, yang putus kerja siapa, itu harus tahu. Ya benar, RT RW-nya. Ya. Ketika itu data itu dari RT laporkan ke kelurahan sampai kecamatan. Apa enggak? Ini gitu kan. Nah, itu apa yang perlu dibantu? Enggak perlu menggunakan capek-capek menggunakan APBD kalau kita bisa memanage itu. Yeah. Nah, terus biaya yang di masjid-masjid diawasi oleh Basnas. Sehingga mereka paling tidak sekitaran masjid di situ tuh tak boleh ada yang tak makan, tak boleh ada orang miskin di seputaran masjid. Masjid misalnya uangnya berpuluh-puluh juta tapi seputaran situ masih ada yang tak makan, masih bagaimana Kota Pontianak mau maju sedangkan kita dalam mengatasi hal ini masih belum bisa. Sama misalnya saya juga kedepannya saya berharap juga misalnya diatur juga misalnya untuk pengelolaan sumbangan-sumbangan yang ada di gereja. Jangan sampai gereja di situ misalnya megah banyak sumbangannya tapi seputarannya masih ada orang-orang miskin yang memang orang-orang beragama Kristen tapi tak terjangkau. Itu juga saya tak pingin. Kalau itu kita bisa maksimalkan, nah ya kita cobalah dari zakat dulu. Ke depan kenapa mudah gitu. Memang harusnya diatur. Pemerintah itu memang harus hadir dengan permasalahan seperti itu. Ketika diatur itu bagus semua. Memang fungsinya kita pemerintah ini mengatur gitu, Mbak. Jalannya apa yang ada di ini gitu. Ketika itu hanya memikirkan bahwa pemerintah itu hanya baguskan jalan, pemerintah itu hanya menjalankan pemerintahan, baguskan jalan, mengatasi pembangunan. Ya ibarat pembangunan gitu kan, pembangunan hanya infrastruktur saja. Ibarat gadis cantik yang hanya bibirnya merah tapi tidak inner beauty gitu kan. Nah itu tak mau kita seperti itu Kota Pontianak. Kita pingin Pontianak slogannya Pontianak cantik, ya cantik luar dalam gitu. Ya, jadi memang harus merata dari segala aspek, memang harus dibenahi. Permasalahan sosial, sumber daya manusia, banyak anak-anak muda yang makanya dari perda perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif. Anak-anak muda dengan adanya perda itu kita berharap adanya kreativitas luar biasa dari anak-anak muda yang kita lindungi, kemudian kita dorong pengembangan kan, kita dorong sehingga pasca COVID-19 ini gitu kan, tidak hanya anak-anak muda itu berharap lulus kuliah, kerja PNS, lulus kuliah, dapat kerja di mana ya, mau ngelamar kerja di mana ya. Kita tidak pingin seperti itu. Kita pingin adanya anak-anak muda yang manfaatkan media sosial misalnya, manfaatkan bagaimana usaha, manfaatkan media sosial, manfaatkan membuat konten ke HP yang mempromosikan Kota Pontianak dengan visual, buat lagu dengan audio yang kita lindungi semacam ya. Seperti Bang nih kan memang berkreativitas dengan memberikan informasi kepada anak-anak muda terkait memotivasi dengan mengundang saya itu mengundang nanti tokoh-tokoh lainnya itu kan juga kreativitas. Nah itu yang harus kita lindungi dan kita dorong gitu. Jadi itu yang kita pikirkan gitu. Nah bukan serta-merta mikirkan soal pembangunan saja, serta-merta memikirkan soal anggaran. Tapi juga itu penting, itu perlu gitu. Tapi ada permasalahan sosial yang lain, sumber daya manusia yang lain yang perlu dipikirkan gitu. Jadi jangan pincang gitu. Perlu dikembangkan lah Bu ya, perlu di branding masalah ini, masalah ekonomi kreatif ini sendiri. Saya sangat fokus ini kan kalau udah bahas kayak gitu dengan kesuka teman-teman tuh suka bilang ibu nih pemerhati ini
Bukan, kita nih hanya menyampaikan pemikiran dan ide kita gitu. Ya berdasarkan apa yang dilihat sendiri ya Bu ya. Jalan-jalan kan Banyak potensi kita. sebenarnya. Iya gitu kan. Dan saya memang harus kita sampaikan gitu. Orang suka nggak suka terserah. Saya nggak peduli. Kalau saya sih orang suka nggak suka, saya mau sampaikan karena ini menjalankan fungsi saya gitu. Ya. Bebas berpendapat lah sebenarnya Bu ya, karena ini yang bisa apa ya ibaratnya. Ini gagasan kita loh, ini kita ya, urusan pemimpin nggak boleh anti kritik. Ketika memang tak benar, kenapa takut? Perbaiki saja gitu kan. Kalau benar, insya Allah selalu dilindungi oleh Allah gitu kan. Kenapa harus takut anti kritik? Ya justru sebenarnya kita butuh, kita nih kan untuk membangun kritikan. Iya, kita nih kan nggak serta merta paham semua. Anggota dewan bersama nggak serta merta paham semua. Eksekutif juga sama gitu. Tapi kita dikelilingi, sering komunikasi sama muda, sering komunikasi sama pelaku-pelaku usaha, sehingga kita tahu segala macam permasalahan yang ada di masyarakat usaha, ya. Sama siapapun orang pasar apa semacam semuanya. Jadi tidak satu komunitas. Itu yang perlu jangan kita anti kritik satu komunitas saja yang kita dengar gitu kan. Ya. Tolonglah apa namanya seperti mereka-mereka ini diajak diskusi dengan kita mendengar saja sebagai pemerintah ini udah senang luar biasa gitu. Komunikatif, apa semacam, berikan ide-ide. Nggak perlu menggunakan APBD kok kalau dengan kayak begitu. Oke, nah kalau dari Ibu sendiri di bidang ekonomi kreatif nih, menurut Ibu kira-kira yang saat ini lebih menonjol lah di Kota Pontianak tentang ekonomi kreatif nih apa Bu sebenarnya Bu? Yang lebih menonjol tentang ekonomi kreatif yang ada di Kota Pontianak. Ya sekarang ini digalakkan dengan adanya kampung tenun ya. Saya mengapresiasi gitu kan, luar biasa itu kan. Tapi itu lagi kalau ketika hanya satu saja kan enggak imbang gitu kan. Saya melihat bahwa makanya kita kalau misalnya kita sering anggota dewan, ngapa sih kunjungan kerja ke sana mau jalan-jalan ya? Kita jalan-jalan nih kita mau tahu daerah orang. Survei ya sebenarnya Bu. Iya. Kita ingin tahu apa yang dilakukan di sana sehingga kita bisa menyontong gitu. Itu yang kami sampaikan kepada pemerintah Kota Pontianak. Saya pergi ke Belitung, sana Laskar Pelangi kan filmnya. Bayangkan orang pingin ke sana cuma gara-gara ada pembuatan pembuatan film. Bayangkan kok ada film di Kota Pontianak, sinia muda bikin film mengangkat. Bukan hanya mengangkat macam mana gitu tapi memang bagus kota itu gitu kan. Misalnya enggak pun harus bagus sebenarnya, tapi dari sejarahnya semacam bisa kita angkat ya bisa mengangkat, iya menarik gitu. Nah itu yang saya pinginkan gitu. Mudah-mudahan ke depan ya dengan pemerintahan ya sekarang atau nanti atau kapan bisa muncul daya tarik dari kreativitas yang seperti itu gitu. Kemudian lidah buaya, orang pengen tahu, katanya lidah buaya di Kota Pontianak besar-besar gitu kan. Itu diangkat gitu kan, ada dokumenternya semacam itu. Ketika tak pernah disiapkan oleh pemerintah Kota Pontianak karena oleh Vera Center itu tak terkelola secara baik, SDM-nya tak disiapkan, tak terurus yang dulu zamannya itu bagus. Ya sangat disayangkan. Ya sebenarnya justru hal-hal itu yang bisa mengangkat perekonomian di Kota Pontianak sendiri Bu ya. Bisa mengangkat branding lah Kota Pontianak. Apalagi seperti tadi yang Ibu bilang, kalau seandainya ada film yang disyuting di Kota Pontianak kan setidaknya bisa mengangkat sejarah. Karena ya kita tahu sendiri sejarah Kota Pontianak kan ya sampai saat ini masih ada, kita bisa lihat ada Keraton Kadria. Ya, nah, itu tadi ketika bicara tentang keraton, saya sayang sekali karena itu peninggalan sejarah ya. Peninggalan sejarah, terus nggak ada anggaran yang untuk merawat Nil gitu ya. Karena saya pergi ke keraton di Medan ya, istana bukan keraton ya, istana di Medan dia dikelola agak lebih terawat ya, lebih dijaga lah Bu ya oleh pemerintahnya Bu ya. Saya berharap di Kota Pontianak ya, perlu diperhatikan. Sayang gitu ketika lihat harusnya lebih tertata rapi, lebih apa gitu kan ya, karena memang berbicara seperti halnya keraton tidak cuma sebuah bangunan, tapi di situ ada nilai sejarah. Itu yang benar-benar perlu dijaga, perlu dirawat dan perlu mudah-mudahan saya minta maaf lah gitu kalau memang ini
malu, tapi memang itulah kenyataannya gitu, yang harus disampaikan gitu. Kita perlu pikirkan gitu. Ketika memang kalau kita pingin baik, siapkan anggaran untuk itu di situ gitu. Nah, jangan sampai kita pingin baik tapi tak disiapkan anggaran itu. Ya oke, tidak semata-mata macam mana tidak semata-mata. Ya, ibaratnya tahu ngomong tak mau kerja biasanya kayak pakai itu kan biasanya gitu kan. Perlu kita berkunjung ke sana, melihat kondisinya, perlu ada yang renovasi apa segala macam. Siapa lagi lah kalau tidak pemerintah Kota Pontianak yang memperhatikan dengan sejarah yang ada di Kota Pontianak. Ya saya berharap pemerintah lebih lebih perhatian lah dalam hal seperti itu. Ya itulah daya tariknya orang datang, kalau perlu datang ke situ, ada penyewaan baju kesultanan gitu kan. Ya mirip-mirip lah, contoh-contoh foto. Kalau orang itu udah jadi ini dah, udah jadi wisata dah. Jadi destinasi wisata. Pakai baju, pakai apa sewa 10.000 apa macam itu dah. Udah rasa udah bangga udah sampai foto, pakai kipas lah macam di Medan tuh. Jadi Pontianak pun kayak gitu ya gitu. Padahal juga sebenarnya selain itu kan banyak Bu sebenarnya tempat-tempat yang di tepi-tepi sungai itu bisa dimanfaatkan, entah buka jadi apa sebenarnya. Kalau salah contoh di mana tuh ya, di Jungkat ya, ada Jungkat Beach ya. Sebenarnya kalau di Pontianak sendiri saya melihat di tepi sungai itu ada potensi sebenarnya kalau itu memang dikelola dengan baik, jadi sebagai sarana yang ada di Kota Pontianak. Nah justru sebenarnya hal-hal itu mungkin yang harus lebih banyak diperhatikan agar bisa mengangkat juga nama Kota Pontianak. Ekonomi kreatif ini harus ada terdorong dari bawah, dari kelurahan, mendorong itu gitu kan. Makanya kayak di Bandung tuh ada komunitas-komunitas yang bermunculan, komunitas seni angklung, komunitas jaipongan, komunitas macam-macam komunitas dia lah. Yang dulu saya waktu sekolah tuh tiap malam minggu kita pergi ke kelurahan sana yuk gitu kan, misalnya dia menampilkan ini. Kadang-kadang pelaku-pelaku seni itu dikeluarkan duit, pakai duit sendiri kok, tidak ada yang melibatkan PD pemerintah. Tapi pelaku seni itu haus akan pertunjukan. Dia menunjukkan dari masyarakat haus akan hiburan, tontonan. Ketika itu dikoneksikan ada sarana prasarana dari pemerintah Kota Pontianak untuk menurunkan. Justru itu jadi penunjang. Tidak hanya misalnya warung kopi, warung kopi gitu. Oke, kita jualan nih warung kopi, tapi di situ bisa menampilkan seni gitu. Drama apa semacam, kan lebih menarik. Kenapa tidak bikin warung kopi seni gitu untuk menampilkan kreativitas anak muda. Setiap seminggu sekali ada tanya. Tidak hanya kreativitas itu, tidak hanya ngeband, tidak hanya ini, tapi dibaca puisi dia nari dia main teater secara sendiri atau beramai-ramai atau apa, dia dagelan ala-ala Pontianak sampai warung kopi ketawa bisa jadi duit juga kok gitu. Warung kopi juga bisa ini, banyak harus ada kreativitas tadi gitu. Selain kreativitas ya jangan itu tadi, jangan apa kata orang latah kayak gitu. Semua orang kopi model kayak begitu. Ada kopi yang berbeda-beda lah ya. Iya. Menarik sebenarnya. Pemikiran Ibu ini bagus tadi, sangat menarik. Yang menurut saya memang untuk di Kota Pontianak ini sendiri ya perlu adanya hal-hal yang mulai tadi dari kita bahas, ada sertifikasi halal dan higienis, ada tentang perda inisiatif pengelolaan zakat, dan juga tadi ada pengembangan dan pelindungan ekonomi kreatif. Nah sebenarnya dari semua hal yang kita bicarakan tadi ini bisa menunjang Kota Pontianak ini lebih maju lagi Bu ya. Ya Bu, silakan diminum dulu air. Oke, jadi cukup banyak ya pembahasan pembicaraan kita malam ini Bu ya, dari mulai ada sertifikasi halal higienis, ada perda inisiatif pengelolaan zakat sampai dengan ekonomi kreatif. Yang menurut saya apa yang Ibu sampaikan ini juga sebenarnya merupakan sumber ide lah untuk para pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Pontianak juga, yang mungkin baru bangkit kembali setelah masa PPKM kemarin. Dan menurut saya ini suatu hal yang bagus kalau memang seperti tadi yang Ibu sampaikan, ada kafe-kafe yang mengambil konsep menampilkan kesenian misalnya, dan itu juga sebenarnya bisa dicontoh
ke kafe-kafe lain, tapi tidak juga dengan stuck. Misalnya ada kesenian daerah, misalnya satu kafe menampilkan ada puisi, terus di kafe ini ikut puisi-puisi kan, jadi tidak asik sebenarnya. Ya. Tidak Macam-macam terlalu monoton. pertunjukannya. Ya mau ada ngelawak di situ dengan khas Pontianak, asik gitu. Jadi sebenarnya itulah kreativitasnya, terutama anak-anak muda lah yang memiliki kreativitas di bidang seni, entah itu di bidang musik, di bidang puisi, melawak segala macamnya, yaitu perlu dikembangkan lah, perlu perlu diangkat, karena itu juga sebagai sarana dari ekonomi kreatif itu sendiri. Mungkin cukuplah kita malam ini Bu ya. Alhamdulillah. Mau seng-seng pun dah. Ya, nanti next selanjutnya kita ngobrol-ngobrol lagi Bu. Seru, asik kalau bicara dengan Ibu nih, enak, tenang Ibu, pembawaannya wah menggebu-gebu, keren Ibu. Gebu-gebu enak. Karena usia tak ada agak muda, tak ada agak tua, tengah-tengah. Jadi masuk muda berusia, tua pun tak agak ini. Insyaallah lah next lah nanti kalau ada waktu selanjutnya kita ngobrol-ngobrol lagi di sini Bu. Bu, terima kasih banyak Bu udah mau mampir ke sini, udah mau hadir di ngobrol di TKP, udah nyampaikan ide, gagasannya. TKP. Semoga tadi apa yang juga sedang Ibu perjuangkan dengan kawan-kawan anggota dewan ini semoga cepat bisa terrealisasi. Amin. Karena juga dari segala macam yang kita bahas tadi sebenarnya juga selain menunjang pembangunan Kota Pontianak, bukan dalam tanda kutip bukan cuman ini ya membangun seperti infrastruktur, tapi juga membangun kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan sosial masyarakat Kota Pontianak. Mungkin cukup sampai di sini pembicaraan kita malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bu, sekali lagi terima kasih Bu ya. Iya. Perlu mungkin nanti ke depan ada ide-ide gitu kan. Ketika misalnya adanya podcast, misalnya tidak hanya satu orang, kemudian ada 2 orang diskusi macam itu. Insyaallah nanti kita bakal coba konsep itu Bu dengan 2 bintang tamu. Semoga saya sanggup. Oke ya. Terima kasih kawan-kawan, jangan lupa like, komen dan subscribe, dan doakan juga semoga kita bisa tetap terus berkarya di masa-masa pandemi seperti ini, bisa tetap produktif lah menghadirkan bintang-bintang tamu dengan pembicara-pembicara yang menarik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.